Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau duduk dalam keheningan malam, lalu hatimu berbisik, apa makna hidup yang sebenarnya? Pertanyaan sederhana ini sering lahir dalam ruang sunyi jiwa ketika hiruk-pikuk dunia telah mereda. Pada saat itulah, kita seakan dipanggil menuju sebuah jalan yang tidak tampak di peta bumi, namun nyata di dalam hati. Jalan tasawuf. Tasawuf, sebuah kata yang kerap menimbulkan tanda tanya, sekaligus kerinduan. Ada yang menganggapnya sekadar ilmu tambahan dalam Islam, ada pula yang menyebutnya inti terdalam dari iman. Tetapi lebih dari itu, tasawuf adalah cermin rahasia. Ia memantulkan wajah sejati jiwa manusia, membersihkannya dari kegelapan, dan menuntunnya menuju cahaya Allah. Namun berhati-hatilah, sebab banyak orang membicarakan tasawuf tanpa pernah menyelaminya. Mereka menilainya dari kulit, tetapi tidak pernah merasakan kedalaman samudera di baliknya. Padahal, tasawuf bukan sekadar teori atau filsafat, melainkan jalan hidup yang ditempuh dengan hati, amal, dan kesucian batin. Dalam video ini, kita tidak hanya akan membahas apa itu tasawuf sebagai sebuah definisi. Kita akan menyingkap tabirnya, menyusuri jejak para sahabat, ulama, dan para wali yang menjadikannya jalan untuk mengenal Allah. Kita akan melihat bagaimana tasawuf lahir, bagaimana ia tumbuh dalam sejarah Islam, dan mengapa ia tetap relevan hingga hari ini. Lebih dari itu, kita akan masuk ke inti. Bagaimana tasawuf bukan sekadar kata, tetapi napas. Bagaimana ia menyentuh perilaku kita sehari-hari, menata jiwa, hingga mengajarkan kita cara hidup yang penuh kesadaran, cinta, dan ketundukan. Maka bersiaplah, saudaraku. Apa yang akan kita jelajahi bukan sekadar pengetahuan biasa. Ini adalah perjalanan ke dalam dimensi terdalam dari agama, sebuah undangan untuk menatap wajah diri kita sendiri, dan di baliknya menatap wajah cinta Allah. Untuk memahami apa itu tasawuf, kita perlu kembali menapaki jejak sejarah Islam yang penuh cahaya. Karena tasawuf bukanlah sesuatu yang lahir dari ruang kosong, melainkan berakar pada ajaran Rasulullah dan diteruskan oleh para sahabat serta tabi'in dengan penuh kesungguhan hati. Sejarah mencatat, Rasulullah adalah sosok yang paling zuhud terhadap dunia. Beliau hidup sederhana, tidur di atas tikar kasar, padahal kunci-kunci kekayaan dunia terbuka di hadapannya. Hatinya senantiasa basah oleh zikir, lisannya tidak pernah jauh dari menyebut nama Allah. Beliau beribadah di malam hari hingga kakinya bengkak. Lalu ketika ditanya mengapa begitu bersungguh-sungguh, beliau menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Disinilah letak akar tasawuf, kesadaran penuh bahwa dunia hanyalah titipan, sementara tujuan sejati adalah kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Para sahabat Nabi pun meneladani sikap ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu dikenal dengan kelembutan dan ketulusannya, Umar radhiyallahu anhu dengan kejujuran dan pengawasan diri, Utsman radhiyallahu anhu dengan kedermawanan, dan Ali radhiyallahu anhu dengan kedalaman ilmunya serta kerendahan hati. Semua ini adalah cermin dari hakikat tasawuf, membersihkan jiwa agar layak berada di hadapan Allah. Setelah masa sahabat, muncul generasi tabi'in yang melanjutkan jalan kesucian ini. Hasan al-Bashri, seorang ulama besar di Basrah, menjadi salah satu pilar awal yang menanamkan nilai-nilai zuhud dan muhasabah. Beliau sering menangis mengingat kematian dan kehidupan akhirat, seakan neraka berada di hadapannya. Ucapannya yang terkenal adalah, "Dunia hanyalah jembatan, maka janganlah engkau bangun di atasnya karena engkau akan meninggalkannya." Dari ucapan seperti inilah tasawuf menemukan napasnya, sebuah dorongan untuk tidak terlena oleh fata morgana dunia. Memasuki abad-abad berikutnya, tasawuf mulai tumbuh sebagai disiplin ilmu yang lebih terstruktur. Ulama-ulama seperti Ibrahim bin Adham, Rabi'ah al-Adawiyah, dan Sufyan ats-Tsauri memberikan warna yang mendalam. Ibrahim bin Adham meninggalkan tahtanya sebagai seorang raja demi hidup sederhana, karena menyadari bahwa kemuliaan sejati bukan pada singgasana, melainkan pada ketundukan hati kepada Allah. Rabi'ah al-Adawiyah memperkenalkan cinta ilahi yang murni. Beliau berdoa kepada Allah bukan karena takut neraka atau ingin surga, tetapi semata karena cinta.
Puncaknya, Imam Al-Ghazali pada abad ke-5 Hijriah menggabungkan tasawuf dengan syariat dan akidah, menyelamatkan umat dari kesalahpahaman yang memisahkan agama dari spiritualitas. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menegaskan bahwa tasawuf adalah intisari Islam yang menjadikan hati hidup dan amal ibadah bernilai. Beliau menulis bahwa tanpa penyucian hati, amal hanyalah tubuh tanpa ruh. Namun perjalanan sejarah juga memperlihatkan sisi gelap. Muncul kelompok-kelompok yang menyalahgunakan nama tasawuf untuk kepentingan duniawi atau praktik yang keluar dari batas syariat. Inilah sebabnya para ulama menekankan bahwa tasawuf sejati selalu berpijak pada Al-Quran dan Sunnah, bukan pada hawa nafsu. Dengan demikian, tasawuf dalam sejarah bukanlah sekadar tradisi mistik, melainkan warisan hidup dari Rasulullah dan para pewarisnya. Ia adalah kelanjutan dari jalan zuhud para sahabat, muhasabah para tabi'in, dan cinta ilahi yang dibawa para wali. Maka, ketika kita berbicara tentang tasawuf, kita sebenarnya sedang membuka kembali sebuah mata rantai panjang, mata rantai yang menghubungkan kita dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan ulama yang telah menyucikan jiwa mereka hingga menjadi lentera bagi dunia. Saudaraku, setelah kita menapaki jejak sejarah, tibalah saatnya menyingkap hakikat terdalam dari tasawuf itu sendiri. Banyak orang bertanya, apa sebenarnya tasawuf itu? Apakah ia sekadar wirid panjang, zikir di pojok sunyi, atau jubah para sufi yang penuh misteri? Jawabannya, tasawuf bukanlah sekadar bentuk lahir, melainkan inti batin. Ia adalah ilmu sekaligus perjalanan. Ilmu yang menyingkap rahasia jiwa, dan perjalanan yang membawa kita dari kegelapan nafsu menuju cahaya Allah. Imam Al-Ghazali pernah berkata, tasawuf adalah jalan untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, menghiasinya dengan akhlak mulia, hingga hati itu siap menerima pancaran cahaya Allah. Dengan kata lain, tasawuf adalah seni hidup dalam kehadiran Allah, bukan hanya di masjid tetapi di setiap detik kehidupan. Coba renungkan, saudaraku, setiap manusia pasti makan, minum, bekerja, berbicara, bahkan tertawa. Tetapi apakah semua itu mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah, atau justru menjauhkan kita darinya? Tasawuf hadir untuk menjadikan semua aktivitas sederhana itu bernilai ibadah, asalkan disertai niat yang benar, hati yang bersih, dan kesadaran bahwa Allah selalu hadir mengawasi. Para sufi menggambarkan tasawuf bagaikan perjalanan panjang seorang musafir. Jalan ini dimulai dengan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dari sifat sombong, iri, dengki, dan cinta berlebihan kepada dunia. Setelah itu, musafir memasuki maqamat, tingkatan-tingkatan, seperti sabar, syukur, tawakal, dan ridha. Puncaknya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, hingga hati merasakan kehadirannya lebih nyata daripada dunia di sekeliling. Namun tasawuf bukanlah jalan pintas. Ia adalah latihan terus-menerus, sebagaimana seorang prajurit berlatih agar tangguh di medan perang. Bedanya, medan perang tasawuf adalah hati kita sendiri. Musuhnya bukan tentara luar, melainkan hawa nafsu yang bersemayam dalam dada. Rasulullah bersabda setelah pulang dari sebuah peperangan, kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Ketika para sahabat bertanya apa maksudnya, beliau menjawab, jihad melawan hawa nafsu. Inilah inti tasawuf, peperangan batin melawan diri sendiri, agar hati tunduk sepenuhnya hanya kepada Allah. Namun, jangan bayangkan tasawuf sebagai jalan yang suram. Justru ia adalah jalan penuh cahaya, karena setiap langkahnya dipenuhi rasa cinta. Para sufi mengatakan, tanpa cinta kepada Allah, tasawuf hanyalah kulit tanpa isi. Cinta inilah yang membuat ibadah terasa manis, kesulitan terasa ringan, dan hidup terasa bermakna. Maka tasawuf adalah undangan untuk hidup dengan hati yang sadar, dengan jiwa yang tenang, dengan cinta yang murni. Ia bukan sekadar konsep, tetapi pengalaman. Ia bukan sekadar kata, tetapi keadaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang tasawuf, sering muncul pertanyaan, apakah tasawuf itu hanya milik para wali? Apakah hanya orang-orang yang hidup di gua dan padang pasir yang bisa merasakannya? Disinilah letak kesalahpahaman besar.
Banyak yang mengira tasawuf adalah dunia asing, jauh dari kehidupan nyata, padahal hakikatnya tasawuf adalah inti kehidupan seorang Muslim. Ia bukanlah lari dari dunia, tetapi cara memaknai dunia dengan hati yang terikat kepada Allah. Tasawuf bukan tentang meninggalkan pekerjaan, bukan tentang menolak keluarga, bukan pula tentang menutup diri dari pergaulan. Justru, tasawuf mengajarkan bagaimana seorang ayah tetap mencari nafkah dengan hati yang ikhlas, bagaimana seorang ibu merawat rumah tangganya dengan cinta kepada Allah, dan bagaimana seorang pedagang berdagang tanpa menipu, karena yakin bahwa Allah adalah saksi. Imam Junaid al-Baghdadi, seorang sufi besar yang dijuluki Sayyidut Taifah, pemimpin para sufi, pernah ditanya tentang tasawuf. Beliau menjawab dengan singkat namun dalam, "Tasawuf adalah engkau bersama Allah tanpa adanya penghalang." Artinya, tasawuf bukanlah bentuk luar melainkan keadaan hati. Apapun profesimu, jika hatimu bersih dan hidupmu dijalani dengan kesadaran akan Allah, engkau telah menapaki jalan tasawuf. Namun perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Salah satu paradoks tasawuf adalah bagaimana ia mengajarkan kita untuk berada di tengah dunia, namun tidak diperbudak dunia. Hidup di pasar, tetapi hati tetap di hadapan Allah. Memegang harta, tetapi tidak diperbudak oleh harta. Inilah yang disebut zuhud, bukan berarti tidak memiliki dunia, melainkan dunia tidak memiliki hati kita. Sayangnya, di zaman modern ini, tasawuf sering disalahpahami. Ada yang menganggapnya sekadar ritual mistik tanpa dasar syariat. Ada pula yang menjadikannya identitas budaya, sementara substansinya hilang. Padahal para ulama menegaskan, tasawuf sejati tidak pernah lepas dari syariat. Barang siapa berbicara tentang tasawuf tanpa salat, tanpa puasa, tanpa adab syariat, maka ia hanyalah penipu yang memakai nama sufi. Tasawuf juga sering dituduh sebagai jalan lambat, padahal sesungguhnya ia adalah jalan paling jujur. Sebab tasawuf mengajarkan bahwa perjalanan menuju Allah bukan diukur dari seberapa banyak ilmu di kepala, tetapi seberapa bersih hati kita dari penyakit batin, iri, dengki, sombong, cinta berlebihan pada dunia. Inilah hijab-hijab yang menutupi cahaya Allah dalam hati manusia. Maka, saudaraku, tasawuf bukanlah sekadar teori yang kita baca, melainkan latihan yang kita jalani. Ia adalah kejujuran hati dalam setiap langkah, kesabaran dalam setiap ujian, dan cinta dalam setiap ibadah. Tasawuf adalah kesadaran bahwa hidup ini hanyalah persinggahan singkat, dan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang kita genggam di dunia, tetapi pada seberapa dekat hati kita dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi Allah, setelah kita memahami makna tasawuf dari akar sejarahnya hingga inti batinnya, kini tibalah saatnya kita bercermin. Sebab ilmu tanpa refleksi hanyalah hiasan, sementara tasawuf sejati menuntut kita untuk menoleh ke dalam hati dan bertanya, sudahkah aku benar-benar berjalan di jalan Allah? Inilah yang disebut muhasabah. Kata ini berasal dari bahasa Arab hasaba, yuhasibu, artinya menghitung, menimbang, mengevaluasi. Muhasabah adalah keberanian untuk menimbang amal kita sebelum amal itu ditimbang di hadapan Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berpesan, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab dan timbanglah amalmu sebelum amalmu ditimbang. Muhasabah adalah cermin diri. Ia menuntut kejujuran yang tidak bisa ditipu oleh kata-kata. Ia memaksa kita melihat noda yang tersembunyi di hati, kesombongan yang kita rawat, dengki yang kita sembunyikan, cinta dunia yang kita anggap biasa. Hanya dengan muhasabah, kita bisa menyadari betapa rapuhnya kita, betapa sering kita lalai, dan betapa besar kita bergantung pada rahmat Allah. Mari kita renungkan beberapa pertanyaan sederhana yang bisa kita jadikan muhasabah harian. Hari ini, apakah salatku sudah kusertai dengan hati yang hadir atau sekadar gerakan tubuh? Hari ini apakah lisanku lebih banyak berzikir atau lebih banyak melukai dengan ghibah dan kata-kata sia-sia? Hari ini apakah aku lebih banyak mengingat Allah atau lebih banyak larut dalam kelalaian? Hari ini apakah aku sudah mensyukuri nikmat Allah atau masih sibuk mengeluh tentang yang tidak aku miliki? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar kecil, tapi disitulah tasawuf hidup. Karena tasawuf bukan menunggu karamah turun dari langit, melainkan membiasakan diri jujur kepada Allah setiap hari.
para ulama terdahulu adalah teladan muhasabah. Imam Al-Ghazali menulis panjang tentang pembersihan hati karena beliau sendiri pernah mengalami krisis batin yang membuatnya meninggalkan jabatan duniawi. Beliau baru menemukan ketenangan ketika berani bercermin, melihat kerusakan hatinya, lalu berikhtiar memperbaikinya dengan zikir, ibadah, dan jalan tasawuf. Begitu pula dengan Hasan al-Bashri yang dikenal sangat sering menangis. Suatu hari beliau ditanya, "Mengapa engkau banyak menangis?" Ia menjawab, "Aku takut ketika aku lengah. Allah mencatatku sebagai hamba yang lalai, dan aku tidak tahu apakah amal-amalku diterima atau ditolak." Inilah buah muhasabah, kesadaran bahwa kita tidak pernah aman dari kelemahan diri kecuali dengan rahmat Allah. Di zaman modern, muhasabah tetap relevan. Ketika dunia dipenuhi hiruk-pikuk teknologi, media sosial, dan tuntutan duniawi, kita semakin butuh berhenti sejenak, duduk diam, menutup layar, lalu bertanya, apakah hidupku ini mendekatkan aku kepada Allah atau justru menjauhkan? Tasawuf mengajarkan bahwa muhasabah adalah kunci perubahan. Barang siapa berani mengoreksi dirinya di dunia, maka hisabnya akan ringan di akhirat. Barang siapa lalai dari muhasabah, maka ia akan kaget ketika hari perhitungan tiba. Maka, saudaraku, jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa refleksi. Jadikan setiap malam sebagai cermin. Sebelum tidur, hitunglah amal kita. Jika ada kebaikan, syukurilah. Jika ada keburukan, bertobatlah. Karena tidak ada hari esok yang dijamin, dan kesempatan terbaik untuk memperbaiki diri adalah hari ini, saat ini, sekarang juga. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah berjalan bersama menyusuri jalan tasawuf dari akar sejarahnya yang bersinar pada diri Rasulullah dan para sahabat hingga inti hakikatnya sebagai pembersihan jiwa dan penghadiran hati. Kita melihat bagaimana para ulama menegaskan bahwa tasawuf bukanlah sesuatu yang asing dari Islam, melainkan intisari yang menjaga agar amal kita tidak kering, agar ibadah kita tidak sekadar gerakan, agar hati kita tidak mati dalam kelalaian. Tasawuf mengajarkan kita satu kebenaran agung, bahwa dunia ini hanyalah bayangan, sementara Allah adalah realitas sejati, bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang terlihat di luar, tetapi tentang apa yang berdenyut di dalam dada, bahwa kemenangan bukan pada banyaknya harta, jabatan, atau pujian, melainkan pada sejauh mana hati kita tunduk kepada Allah dan bersih dari penyakit nafsu. Kita juga merenungkan muhasabah sebagai bagian tak terpisahkan dari tasawuf. Sebab tanpa muhasabah, kita mudah terbuai, merasa aman, merasa sudah cukup, padahal hati kita masih penuh debu. Dengan muhasabah, kita sadar betapa kecilnya kita di hadapan Allah, betapa sering kita lalai, dan betapa besar rahmat-Nya yang terus menutup aib kita. Lihatlah, saudaraku, betapa tasawuf bukan sekadar istilah, tetapi napas kehidupan seorang mukmin. Ia hidup dalam doa seorang ibu yang tulus, dalam kerja seorang ayah yang jujur, dalam kesabaran seorang anak muda menghadapi godaan, dalam ketenangan seorang tua yang menanti perjumpaan dengan Rabb-Nya. Tasawuf adalah jalan batin yang bisa ditempuh siapa saja yang mau jujur kepada Allah. Namun, jangan lupa bahwa tasawuf sejati tidak pernah lepas dari syariat. Syalat, puasa, zakat, adab, akhlak. Semuanya adalah fondasi. Tasawuf tanpa syariat hanyalah fata morgana, sementara syariat tanpa tasawuf hanyalah tubuh tanpa ruh. Keduanya ibarat dua sayap yang akan membawa kita terbang menuju ridha Allah. Kini, saudaraku, tibalah saatnya kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah berjalan di jalan tasawuf? Apakah hatiku masih tertawan dunia, ataukah sudah mulai belajar tunduk pada Allah? Apakah amal ibadahku bernilai di sisinya, atau sekadar rutinitas tanpa ruh? Pertanyaan ini bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan agar kita bangun, agar kita tidak tertipu oleh panjangnya angan-angan, karena kematian bisa mengetuk kapan saja. Maka marilah kita mulai dari hal yang sederhana. Hadirkan hati dalam salat, latih lisan untuk berzikir, biasakan syukur dalam nikmat kecil, dan jadikan setiap malam sebagai muhasabah. Sedikit demi sedikit, cahaya tasawuf akan menerangi hati hingga kita merasakan manisnya hidup dekat dengan Allah. Saudaraku, hidup ini singkat. Dunia hanyalah persinggahan.
sementara akhirat adalah kampung yang abadi. Jangan biarkan kita pulang kepada Allah dengan hati yang kotor. Bersihkanlah hati, sucikanlah jiwa, dan berjalanlah di jalan tasawuf, agar ketika tiba saatnya kita kembali, kita pulang dengan wajah yang bersinar, disambut oleh rahmat dan cintanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, perjalanan kita hari ini hanyalah seutas pengingat bahwa hati butuh makanan sebagaimana jasad butuh santapan. Tasawuf adalah roti dan air bagi jiwa. Muhasabah adalah cermin bagi hati, sementara zikir adalah napas yang membuat ruh tetap hidup. Jika engkau merasakan getaran kecil di dadamu saat mendengar penjelasan ini, jangan abaikan. Itu adalah panggilan. Sebuah bisikan halus dari dalam dirimu yang mengajakmu untuk lebih dekat kepada Allah, lebih tulus dalam ibadah, lebih jujur dalam menilai diri. Maka jangan biarkan perjalanan ini berhenti hanya pada pendengaran. Jadikan ia awal dari langkah nyata dalam kehidupanmu. Mulailah dengan hal sederhana. Hadirkan hati dalam salat, biasakan zikir meski singkat, renungkan satu pertanyaan muhasabah setiap malam sebelum tidur. Karena dari langkah kecil yang konsisten, Allah akan membukakan pintu besar menuju kedekatan dengannya. Dan bila video ini memberi manfaat, jadikan pula engkau sebagai bagian dari dakwah ini. Tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar lebih banyak saudaramu yang bisa merasakan nasihat ini. Tuliskan komentar tentang pengalaman refleksi dirimu agar kita semua bisa belajar dari perjalanan masing-masing. Tekan subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam jalan ilmu, cahaya, dan kedekatan dengan Allah. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada orang yang engkau cintai, keluarga, sahabat, atau siapa saja yang mungkin sedang mencari ketenangan jiwa. Karena bisa jadi, satu klikmu menjadi sebab hidayah bagi seseorang dan pahala itu mengalir tanpa henti. Ingatlah, dakwah adalah warisan para nabi. Dan engkau yang mendengar ini, engkau yang menyebarkannya, engkau adalah bagian dari warisan itu. Semoga Allah merahmati setiap langkahmu, menyucikan hatimu, dan mengumpulkan kita kelak bersama Rasulullah di Telaga Kautsar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.